Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Februari 2024, hari Sabtu, pekan pertama masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Agustinus Ndiwa SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencintai tanpa batas. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan suci hari ini berbicara tentang kasih. Penginjil Matius dengan jelas mengungkapkan pengajaran Yesus. Yesus berkata, "Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ajaran Yesus hari ini tentu bertolak belakang dengan kebiasaan kita untuk mencintai sesama kita. Kerap kali kita hanya mencintai orang-orang terdekat kita yang menurut kita baik terhadap kita, yang menguntungkan kita, dan mungkin yang membuat kita selalu bahagia ketika berada di dekatnya. Namun hari ini Yesus mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, sesuatu yang di luar kebiasaan kita, dan mungkin sesuatu yang berada di luar nalar akal sehat kita, yakni mencintai dan mengasihi musuh kita. Tidak hanya mengasihi, tetapi juga mendoakan mereka. Tentu bagi kita ini merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam tanda kutip. Karena bagaimana mungkin kita harus mencintai dan mengasihi orang-orang yang sudah membuat kita terluka, yang membuat kita merasa tidak nyaman, yang membuat kita selalu menangis, yang selalu menghina atau mengolok kita, atau mungkin yang sering menganiaya kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa bedanya kita dengan orang-orang tak beriman? Kalau kita hanya mencintai orang-orang terdekat dan yang menurut kita sangat baik dan menguntungkan kita, toh orang-orang tak beriman juga bisa, bahkan biasa untuk melakukannya. Karena itu Yesus katakan, buatlah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak biasa, yakni mencintai musuh-musuh kita, bahkan mendoakan mereka.
Tentu menjadi biasa kalau kita mencintai orang-orang terdekat dan yang baik terhadap kita. Tetapi menjadi luar biasa ketika kita mampu mencintai musuh-musuh kita. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, maka hendaknya kita mampu meneladani cara hidup Yesus, yakni mencintai tanpa batas. Yesus tidak sedang meminta kita untuk menghapus perasaan sakit hati kita atau mengabaikan ketidakadilan. Ia mengajak kita untuk melampaui reaksi naluriah dan melangkah ke ranah kasih yang lebih tinggi. Kebencian, pembalasan dendam hanyalah lingkaran setan yang tak berujung, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Karena itu, semakin kita membenci musuh kita, maka setan semakin berkuasa atas diri kita. Ia akan membuat kita menjauh dari terang Kristus, dan kita pun akan terus diselimuti oleh kegelapan. Tentu kita tidak ingin diri kita dan seluruh hidup kita dipenuhi dengan kegelapan, karena orang yang bahagia adalah orang yang berada dalam terang Kristus. Kristus menawarkan terang itu dengan mengajak kita mengampuni musuh kita. Lantas bagaimana caranya? Salah satu caranya yakni dengan doa. Doa adalah senjata ampuh dalam perjuangan melawan kebencian. Ketika kita mendoakan musuh kita, kita sedang berdoa agar mereka keluar dari kegelapan dan menemukan jalan terang. Mungkin hal ini terasa berat untuk dilakukan, akan tetapi percayalah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan selalu ada bersama kita. Ia yang pernah dianiaya, diolok, dicambuk, bahkan hingga wafat disalib, masih menyempatkan diri untuk mendoakan mereka yang menyakitinya. Maka kenapa sebagai pengikut Kristus yang katanya adalah orang-orang beriman yang setia menjadi pengikut Kristus, kita tidak mampu mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita? Mari kita bersama-sama belajar dari Yesus. Kita berusaha mengalahkan kejahatan dan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih, dan kegelapan dengan terang. Dengan demikian, kita akan serupa dengan Bapa di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Artinya, kasih dan cinta yang kita berikan itu hendaknya tidak membeda-bedakan dan tidak mengenal batas. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.